kita akan mengupas pemahaman umum tentang udang kering, dan hoaks yang beredar di media sosial tentang pemanfaatan udang kering sebagai pakan Canamaru. Sebagai catatan, ini bukan edukasi karena kami tahu diri. Materi ini hanya sebatas topik bahan diskusi yang kami kutip dari berbagai sumber. Berikan saran dan pendapat Anda di kolom komentar agar kita dapat saling berbagi. Selain pendapat, Anda juga dapat berbagi pendapatan dengan mengklik tombol ini pada layar YouTube Anda. Ikan cana adalah ikan predator yang membutuhkan makanan yang kaya protein untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Udang kering adalah salah satu jenis makanan yang baik untuk ikan cana. Berdasarkan data Kemenkes diambil dari data tabel komposisi pangan Indonesia, setiap 100 gram udang kering mentah, mengandung 760 mg kalsium, 62,6 gram protein, 5,2 mg besi dan 510 mg fosfor. Ini menunjukkan bahwa kandungan kalsium, protein, besi dan fosfor termasuk tinggi dan cukup tinggi. Beberapa manfaat udang kering untuk ikan cana. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan. Udang kering mengandung protein yang tinggi, yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan Canamaru. Protein berperan dalam pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh ikan cana. Yang paling utama dari manfaat udang kering adalah meningkatkan warna pada ikan. Udang kering menjadi salah satu pakan alami yang mengandung astaxanthin, di samping pakan Crustacea lain seperti lobster atau kepiting. Astaxanthin adalah pigmen yang memberikan warna merah, kuning hingga oranye pada berbagai jenis hewan. Namun setiap jenis, bentuk, dan bagian tubuh dari udang, memiliki kandungan astaxanthin yang berbeda. Jika ingin tahu detailnya silahkan simak video yang ini. Cek linknya di deskripsi. Tak hanya soal warna, udang kering juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh ikan cana. Udang kering mengandung asam lemak omega 3, yang secara teori dapat berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh ikan. Asam lemak omega 3 dapat juga membantu ikan melawan penyakit. Saat memilih udang kering untuk ikan cana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, udang kering harus berwarna cerah dan tidak berbau busuk. Jangan membeli udang yang berwarna kusam, atau udang yang sudah berwarna keputihan. Udang kering yang berkualitas memiliki warna cerah dan tidak berbau busuk. Udang kering yang berwarna kusam dan berbau busuk biasanya sudah tidak segar dan tidak baik untuk ikan cana. Penting untuk memastikan jika udang kering yang Anda dapatkan, bukan merupakan udang yang sudah melalui proses pengawetan dengan garam. Terutama udang kering yang Anda beli di pasar. Umumnya, udang kering yang dijual di pasar atau market online berukuran sedang tidak lebih dari 5 cm, sehingga lebih mudah dimakan oleh ikan cana. Udang kering berukuran terlalu besar dapat menyebabkan ikan cana tersedak. Pastikan juga untuk membuang tombak runcing di kepalanya. Yang ketiga, pastikan udang kering bebas dari parasit dan jamur, karena udang kering tanpa proses pengawetan garam cenderung lebih cepat busuk bila tidak dijemur kering. Udang kering yang mengandung parasit dapat berbahaya bagi cana Anda. Oleh karena itu, periksa udang kering sebelum memberikannya kepada ikan cana. Lantas, bagaimana cara menyiapkan udang kering untuk ikan cana? Udang kering dapat diberikan kepada ikan cana secara langsung atau direndam dengan air bersih terlebih dahulu. Jika udang kering diberikan secara langsung, pastikan udang kering sudah dibersihkan dari kotoran. Jika udang kering direndam air terlebih dahulu, rendam udang kering selama 1-2 menit. Biarkan udang kering menyerap air sebelum diberikan kepada ikan cana. Pemanfaatan lain udang kering adalah dapat dijadikan sumber pakan untuk menambahkan vitamin ikan ataupun zat aditif seperti astaxanthin sintetik maupun bubuk spirulina. Lantas apa saja hoaks tentang udang kering yang dipercaya oleh banyak kiper? Yang pertama, udang akan kehilangan semua protein ketika kering karena dijemur. Faktanya, udang tidak akan kehilangan semua proteinnya ketika menjadi kering karena dijemur. Udang kering masih mengandung protein yang tinggi, yaitu sekitar 60-70%. Protein dalam udang kering tetap terjaga karena proses pengeringan tidak merusak protein. Proses pengeringan udang hanya menghilangkan kandungan air dalam udang. Kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan mineral dalam udang, masih dapat ditolerir dan terjaga. Pengeringan alami pada udang dilakukan dengan proses pengeringan memanfaatkan panas matahari. Udang dicuci bersih dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari.
Proses pengeringan alami membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 3-4 hari. Namun, proses pengeringan yang alami akan menghasilkan udang kering yang berkualitas tinggi. Sebagai catatan penting, perlu diingat bahwa udang kering yang sudah disimpan terlalu lama berpotensi untuk rusak sehingga tetap dapat kehilangan nutrisinya. Oleh karena itu, beli dan simpan udang kering sesuai dengan kebutuhan Anda, semisal untuk pemakaian 1 bulan. Untuk pemakaian di atas 1 bulan, ada baiknya jika udang disimpan dalam lemari pendingin. Hoax yang kedua, udang kering akan menyerap cairan dalam usus ikan ketika dimakan, sehingga akan mengganggu pencernaan ikan. Faktanya, udang kering tawar tidak mengandung kadar garam yang tinggi, sehingga tidak akan menyerap cairan dalam usus ikan dalam jumlah yang banyak ketika dimakan. Oleh karena itu, udang kering tidak akan mengganggu pencernaan ikan. Udang kering ini masih mengandung protein yang tinggi, yaitu sekitar 60-70%. Protein dalam udang kering tetap terjaga karena proses pengeringan tidak merusak protein dalam jumlah yang signifikan. Seperti yang kita sebutkan di awal, proses pengeringan udang hanya menghilangkan kandungan air dalam udang. Kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan mineral dalam udang tetap terjaga. Oleh karena itu, udang kering tawar tanpa garam adalah pilihan yang baik untuk pakan ikan cana. Udang kering dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan cana maru untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, udang basah lebih bagus dibanding udang kering jika dijadikan pakan ikan. Sebenarnya hal ini tidak semuanya tepat. Sebagai pakan, baik udang basah maupun udang kering tawar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Udang basah memang mengandung nutrisi yang lebih lengkap dan seimbang dibanding udang kering. Di sisi lain nutrisi pada udang basah justru lebih cepat rusak dibanding nutrisi pada udang kering karena proses pembusukan. Udang basah lebih sulit dalam penyimpanan dan menjaga kualitasnya. Sebaliknya, udang kering lebih mudah disimpan dalam jangka waktu lebih lama. Sebagai kesimpulan, udang basah memang lebih baik untuk pakan ikan cana karena mengandung nutrisi yang lebih lengkap dan seimbang. Namun, udang kering tawar juga bisa menjadi pilihan yang baik jika udang basah tidak tersedia ataupun ketika Anda tidak mau repot dalam menyimpan udang basah. Hoax yang keempat, udang kering dapat merontokkan cabung dan bunga cana maru. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa udang kering dapat merontokkan bunga cana maru. Pengalaman kami di lapangan selama memelihara cana maru, juga tidak pernah mengalami sisik bunga atau cabung yang hilang karena udang kering ataupun udang basah, namun, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan cabung pada cana maru menghilang. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah ikan stres berat dalam jangka waktu yang lama, dan ketika cana maru mengalami gangguan kesehatan.